Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jamaahnya pada kurang semangat karena mungkin cuacanya hujan, belum pada makan. Tadi MC-nya sudah mempersilahkan makan. Silakan sambil dimakan mungkin jamaah ya. Mungkin saya ulang sekali lagi. Boleh ya? Mungkin pakai pantun. Jalan-jalan ke Penyengat, tidak lupa membeli mangga. Barang siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh bapak ibu, adik-adik, kakak-kakak yang hadir masuk surga. Mudah-mudahan cepat. Baiklah bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh nikmat Allah sangatlah luas dan besar. Bahkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang sebanyak 31 kali, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maka oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur, maka usahakan apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, tetap bersyukur dengan ikhtiar mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Yuna, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah, dan semoga nantinya kita dipertemukan dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kami hormati Bapak Kepala Desa berikut dengan perangkat-perangkatnya, yang kami hormati BPD beserta anggotanya, lalu kemudian yang kami hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah dan seluruh anggotanya, yang kami hormati panitia penyelenggara acara Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak dapat pula kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama.
Doa kami semoga seluruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi dan meridai Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama ketika kita mengadakan sesuatu pastinya kita harus tahu apa yang kita adakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah acara Oke, baik Bapak Ibu. Maulid apa maulud? Kan ada yang berkata tuh, ini maulid nih. Ini maulud nih. Bahkan ada tuh orang di Batam sana, itu gara-gara maulid dan maulud sampai dia enggak teguran lagi gitu. Gara-gara berdebat maulid dan maulud tuh. Insyaallah di sini tidak ada, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Jadi maulid adalah hari kelahiran. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Nah, yang pertama begini nih, sebagaimana kata Bapak Kepala Desa tadi, Bapak Sutikno juga tadi sampaikan, yang tentunya kami sangat mengapresiasi beliau ya, karena kami berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan beliau, sehingga alhamdulillah pada hari ini kami bisa bersilaturahim di SP1 Guntung ini. Semoga silaturahim ini insyaallah tidak hanya hari ini saja. InsyaAllah semoga silaturahim kita senantiasa dapat kita sambung. InsyaAllah mungkin ke depannya juga kita bisa masih bersilaturahim. Jadi gini nih yang tadi. Jadi ada orang tuh berdebat gara-gara maulid dan maulud. Sebenarnya tidak ada yang mesti perlu didebatkan. Karena barang siapa yang merasa dirinya paling benar, maka dialah yang paling buruk. Karena iblis diusir dari surga karena merasa dirinya paling baik. Sehingga ada statement dalam Al-Quran tuh, iblis berkata, ana khairum minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia Adam. Kenapa? Karena aku tercipta daripada api, dia dari tanah. Jadi perlu kita ketahui bahwa perdebatan itu tidak perlu. Dan jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun, tetapi berusahalah untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dan kita hadir di sini, tadi kata Bapak Kepala Desa, pasti untuk mendengar ilmu. Nah, usahakan ketika kita hadir untuk majelis ilmu, ketika kita pulang minimal ada satu ilmu yang kita bawa, yang kita dengar, sehingga ilmu itu bisa kita amalkan. Nanti kayak cerita kawan saya, Bapak Ibu. Mau dengar cerita kawan saya enggak? Mau? Jadi kawan saya pada suatu ketika tuh malam minggu di kota Batam. Kemudian ada undangan Ustadz Abdul Somad tuh di Batam. Nah, beliau kawan saya sampaikan sama saya, Ustadz nggak pergi ke alun-alun gitu di kota Batam, ada tausiah Ustadz Abdul Somad gitu. Saya jawab tuh, kalau setiap malam minggu saya ngisi kajian tasawuf, kajian tauhid, kajian fikih. Bukan saya tidak mau hadir, tapi saya ada tanggung jawab. Terus saya tanya sama kawan saya tuh, kamu pergi nggak gitu? Iya gitu. Nah, lalu kemudian beliau pergi itu, dengerin tausiah Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian esok harinya Bapak Ibu, saya ketemu lagi sama kawan saya yang tadi tuh. Saya tanya lah sama beliau, mohon maaf semalam kamu jadi pergi ke tempat undangan tausiah Ustadz Abdul Somad? Jadi katanya. Terus saya tanya, Ustadz Abdul Somad itu ceramah tentang apa? Terus dijawab sama kawan saya tadi, nggak tahu katanya.
Tapi dia udah bilang sama teman-teman yang lain, dia pulang dari ceramah Ustaz Abdul Somad, dia bilang, mantap kali ceramah Ustaz Abdul Somad. Pokoknya mantap kali. Pas ditanya mantapnya apa, enggak tahu. Sama juga kadang-kadang tuh, ada juga santri saya kan. Itu santri saya pergi sholat Jumat, dengerin khutbah Jumat. Pulang-pulang ke pondok bilang sama saya dipanggil sana tuh cikgu kan gitu. Cikgu katanya. Ya, tadi khutbah Jumat itu bagus sekali kata santri saya. Iya ya. Iya. Saya tanya sama santri saya, bagusnya apa gitu? Apa yang disampaikan sama Ustaz tadi? Kamu bilang bagus. Lupa cikgu. Nah, mudah-mudahan saya harap Bapak Ibu yang hadir di sini, ketika saya sampaikan sesuatu nanti, jangan pula seperti cerita kawan saya sama santri saya gitu. Hari Jumat itu ngapain? Pergi ke SP1 Guntung, masjid apa tadi? Al-Munawwarah. Ngapain? Dengar ustadz dari kota Batam ceramah gitu. Ustadznya ganteng memang. Iya kan gitu. Kan nggak mungkin nih Bu, ustadznya cantik kan? Pastilah ganteng, namanya laki. Makanya kata guru saya, kata bapak saya, jadi laki-laki harus pede. Karena laki-laki itu memang ganteng. Kan nggak mungkin laki-laki cantik. Kalau ada laki-laki cantik udah terbalik itu berarti. Ya kan gitu. Nah, jadi saya harap mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan tuh ada yang dibawa lalu diamalkan. Karena kalau misalkan ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah tuh. Ya kan begitu. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Rasulullah, tentunya kenapa kita semua bisa hadir dalam acara ini? Tentunya karena cinta. Benar apa benar? Karena cinta Rasulullah, sehingga walaupun hujan, jauh-jauh jalan bawa makanannya kan gitu, sehingga Bapak Ibu bisa hadir ke sini. Kenapa? Karena yang pertama yang diingat pasti tentunya Rasulullah. Benar ya? Doa saya semoga dengan usaha Bapak Ibu yang hari ini hadir untuk mensukseskan acara hari lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti Bapak Ibu dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini Bapak Ibu, kalau contoh misalkan anak kita lahir ya, saya seorang bapak ya, anak saya udah 3, ya kan? Jadi pas anak saya lahir tuh, istri saya kan lagi operasi itu, tiba-tiba dokternya datang, dokternya bilang, Bapak Zulkadri, iya, istri Bapak sudah melahirkan, anak Bapak selamat. Saya senang. Betul nggak Pak? Kenapa senang? Karena anak kita lahir. Jadi kalau anak kita lahir, kita senang. Bagaimana kalau dengan Rasulullah lahir? Kenapa kita tidak senang gitu? Jadi dengan kita mengadakan acara-acara seperti ini, acara-acara agama seperti ini, itu menandakan bahwa kita senang, bahwa ketika lahir Rasulullah kita senang. Walaupun kita belum pernah lihat Rasulullah, tetapi kita beriman bahwa Rasulullah adalah panutan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innamal bu'itsu liutammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Bapak Ibu mau dengar cerita akhlak Rasulullah? Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah itu berjalan menuju Masjid Nabawi, mau sholat subuh. Nah, dekat-dekat pinggiran Masjid Nabawi itu ada nenek-nenek orang Yahudi gitu. Nenek tadi itu benci kali sama Rasulullah. Mudah-mudahan nenek itu nggak ada sini kan.
Itu nenek yang di Arab Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah tuh ketika Rasulullah lewat, itu nenek-nenek tadi Bapak Ibu ngeludah Rasulullah. Di ludahnya Rasulullah. Pas Rasulullah diludah, apakah Rasulullah marah? Tidak Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diludah marah enggak? Masya Allah, manusiawi kan? Ya. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah diludah kan gitu. Besok sahabat nanya tuh, ya Rasulullah, apakah engkau tidak marah gitu? Dibilang sama Rasulullah, tidak katanya. Kenapa? Karena aku memudahkan inginnya nenek itu. Karena barang siapa yang memudahkan urusan orang lain satu urusan, maka Allah akan memudahkan urusannya 10 urusan. Bahkan besoknya Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika lewat lagi daripada tempat itu Rasulullah ngedekatin tuh mukanya. Ditanya sama sahabat, kenapa? Supaya ketika nenek itu ngeludah, biar ludahnya itu pas kena saya. Makanya saya dekatin. Keren gak tuh? Keren gitu, Masya Allah. Kita, Masya Allah. Baru disinggung sedikit, udah merajuk. Baru diapain sedikit, udah gak mau datang lagi. Baru diapain sedikit, udah gak mau ngobrol lagi. Itu kawan saya Bapak Ibu. Sini insya Allah saya doakan mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ada, semoga dengan berkah maulid ini, semoga Allah hilangkan rasa buruk yang ada di qalbu kita Bapak Ibu. Semoga dengan acara ini siapapun yang bermusuhan, insya Allah kembali berdamai. Saya cuma mengingatin satu hal. Kata Rasulullah, seseorang ketika nanti sakaratul maut, itu nanti ketika ruhnya dikeluarkan daripada jasadnya, maka apapun yang tersimpan di dalam hatinya, maka bersamaan dengan itu keluar Bapak Ibu. Barang siapa yang punya benci, dengki, amarah, dendam kepada manusia, walaupun sebesar biji zarah, maka dipastikan dia kalau meninggal su'ul khatimah. Kita nggak tahu meninggal kita kapan ya Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh karenanya siapapun yang mungkin ada rasa kesel segala macam, jangan nunggu lebaran. Karena kita nggak tahu meninggal kita lebaran apa bukan. Ini nggak, maafan, nunggu lebaran kan. Insya Allah kan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, ini Rasulullah lewat lagi. Kemudian Rasulullah melihat di pinggiran Masjid Nabawi tadi, nenek itu nggak ada. Kemudian Rasulullah pergi sholat. Habis sholat Rasulullah tuh khawatir tadi. Kemudian Rasulullah panggil sahabat tuh. Ditanya sama sahabatnya itu, wahai sahabatku, apakah kalian tahu nenek-nenek yang sering ngeludah saya itu di mana? Dijawab sama sahabatnya di antaranya, ya Rasulullah, nenek itu sedang sakit. Dibilang sama Rasulullah, akhlak Rasulullah itu luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata Rasulullah, tolong hantarkan saya ke rumah nenek tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, Rasulullah pergi ke rumah nenek tadi. Pas sampai di rumah nenek tadi Bapak Ibu, nenek tadi itu lihat Rasulullah. Pas nenek tadi itu lihat Rasulullah, nenek tadi itu marah-marah lagi. Dibilang sama nenek tadi, ya Muhammad, ngapain engkau ke sini? Pastinya engkau ingin menertawakanku bukan? Dibilang sama Rasulullah, wahai nenek-nenek, aku datang karena aku susah. Susahnya kenapa? Karena mungkin hari ini engkau mempunyai ingin untuk meludah wajahku, tetapi karena engkau sakit, maka engkau tidak bisa menunaikan inginmu. Maka aku mendatangi rumahmu, aku ingin engkau ludah wajahku. Luar biasa ya. Dibilang sama nenek tadi, ya Muhammad,
aku akui engkau adalah kekasih Allah. Akhirnya nenek tadi masuk Islam, ikut Rasulullah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perbuatan buruk tak mesti dibalas dengan buruk. Perbuatan buruk yang mungkin orang lakukan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Contohnya misal kayak gini Bapak Ibu. Contoh sini kan banyak kebun kan. Orang marah sama kita. Ya kan gitu. Orang itu ada contoh misalkan rambutan, dilemparnya rambutan kayak gitu. Kalau dilempar rambutan, berarti kita dapat rambutan. Kalau kita lempar balik, maka balik lagi. Kan gitu logikanya. Jadi perbuatan jahat seseorang tidak perlu dibalas dengan jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, apapun yang orang lakukan, ikhlas saja. Tetapi ingat Bapak Ibu, kenapa terkadang kita belum bisa untuk ikhlas? Kenapa terkadang kita belum bisa untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan? Karena mungkin kita belum diizinin oleh Allah. Jadi apapun itu Bapak Ibu, mau kita hebat, mau kita misalkan punya ilmu, mau kita banyak harta. Contoh orang punya ilmu, kalau Allah nggak izinkan, Allah nggak ngizinin dia, maka dia nggak bisa menyampaikan ilmunya Bapak Ibu. Karena semua yang ada di alam semesta ini punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin yang berkebun kan, siapa tahu nanti pas ke kebun nengok pula tumbuhannya udah dipanen orang, ikhlas saja. Karena punya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kayak gini Bapak Ibu. Saya dulu nih waktu kecil nih, cerita kecil saya. Itu saya minta jambu sama orang udah tua kan gitu. Saya bilang, "Pak, minta jambu satu." "Dah ada jambu-jambu," katanya. Saya sifat anak kecil saya, cerita dulu ya Bapak Ibu ya. Kesel saya gitu. Dulu karena masih kecil kan. Saya bilang, "Tunggu nanti malam." Saya ajak kawan-kawan saya, kayaknya saya agak berdiri boleh? Ya. Saya ajak kawan-kawan saya Bapak Ibu. Ya kan? Saya bilang sama kawan saya, "Nanti malam serbu jambu rumah itu." Saya ajak, saya ambil semua. Dosa Bapak Ibu. Tapi anak kecil. Tapi saya udah bertobat, mudah-mudahan Allah ampuni saya kan. Terus Bapak Ibu, kemudian saya tengok tuh jambu orang tadi itu pas panen itu banyak yang busuk. Kenapa pelit? Maka nggak boleh pelit. Jadi kayak gini, kalau kita berbagi maka tidak mengurangi harta Bapak Ibu. Jadi ada juga orang yang tanya sama saya, "Ustadz, mau pergi ke Guntung tuh, jalannya kan agak repot gitu." Dan kayak gitu dia bilang. Saya bilang, ad-din al-hubbu, agama itu cinta. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kita cinta, kita nggak peduli apapun itu. Saya hadir ke sini karena cinta kepada seluruh Bapak Ibu yang ada di sini. Mau tidur dimanapun juga nggak apa-apa. Jadi kami datang sana, Allah titipkan untuk bisa kami mengobati. Siapa tahu ada yang sakit kan. Saya usaha untuk mengobati. Tadi juga dibilang sama santri saya Bapak Ibu, ada air madu parfum ruqyah. Itu untuk pembangunan pondok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu contoh misalkan beli parfum madu ruqyah ini, hasilnya bukan untuk makan saya, tapi untuk bangun pondok, untuk kasih makan santri. Untuk apa? Agar supaya seluruh warga yang ada di seluruh Indonesia, kan gitu, biar dia paham agama Bapak Ibu. Anak-anak muda dirangkul biar dia paham agama. Kita pahamkan dia bahwa dia harus kenal Rasulullah. Kalau orang kenal Rasulullah, maka dia nggak akan pernah benci sama siapapun. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya benci kepada siapapun walaupun sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Karena ini adalah hari lahir Rasulullah, maka kita harus ingat Rasul.
Cara ingat Rasulullah, salawat. Maka bulan Maulid ini banyak-banyak salawat Bapak Ibu. Itu dari awal saya bilang tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Karena dengan salawat kalian akan mendapat keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu kita salawat yuk. Hati ingat Rasulullah Bapak Ibu. Ayo ingat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu boleh enggak saya kasih satu ilmu? Mohon maaf nih guru, ustaz, ustazah, tidak ada maksud saya ngajarin ya. Saya cuma ngingatin diri. Jadi kalau misalkan gini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita jawab, sallu alaihi, bersalawatlah. Jadi kita harus menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi kalau kita bilang sallu alaihi, bersalawatlah, kita lupa salawat. Yang bilang sallu alaihi itu sebenarnya saya. Contoh kayak gini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim, Bapak Ibu, wa barik alaihi, gitu ya. Ulang ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. Ayo Bapak Ibu. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. Oh mungkinkah kami ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagi kami menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah kami selalu agar kami selalu jalankan sunnahmu dan teruskan dakwahmu ya Habibi. Mohon bimbing dan doakan kami ini. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi,
وينال البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه. Duhai Allah, ya ilahi Rabbi, izinkanlah agar kami ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagi kami menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah kami selalu agar kami selalu cinta kepadamu, jalankan sunnahmu dan teruskan dakwahmu, ya Habibi. Mohon bimbing dan doakan kami ini. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi kullu man salla alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan terus salawat minimal di bulan Maulid ni, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti urusan Bapak Ibu mudah, hati Bapak Ibu tenang. Insyaallah Allah hilangkan dan hindarkan dari segala penyakit. Dan ada satu amalan lagi Bapak Ibu. Simple Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita mau ngelakuin sesuatu kok sulit. Karena mungkin belum diizinin Allah. Jadi ada satu amalan agar Allah Subhanahu wa taala ngizinin kita. Amalnya itu apa? Gini Bapak Ibu. Bismillah, Nurullah, Bismillah, Muhammad. Coba ulang Bapak Ibu. Bismillah, Bismillah, Nurullah, Bismillah, Muhammad. Bismillah, Nurullah, Bismillah, Muhammad. Terus saja di hati Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan rasa tenang, nyaman, dingin, segar. Kayak gitu Bapak Ibu. InsyaAllah semoga dapat diamalkan. Terus kata guru saya, kata bapak saya, usahakan kalau misalkan pergi ke suatu tempat, itu usahakan ya, bermanfaat. Alhamdulillah setiap tausiah saya selalu bawa hadiah gitu. Nah insyaAllah saya mau bagi-bagi hadiah, boleh? Karena bentar lagi muasar, karena waktu terbataskan. Nah, jadi saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Izin Bapak ya. Mungkin yang pertama sorban. Jujur aja, saya ketika tadi qarinya baca Quran, itu tersentuh kalbu saya. Itu nggak nyangka, rupanya beliau yang jemput kami kemarin. Iya kan? Di antaranya kan Bapak dia jemput kami ya kan Bang? Rupanya qari rupanya. Makanya nggak boleh nilai sesuatu langsung cepat-cepat, mentang-mentang contoh ustaz pakai jubah alim kali, belum tentu. Mentang-mentang ustaz ni pakai sorban alim, bukan, ini sunnah. Bukan orang pakai sorban tu alim, bukan, tapi ikut sunnah Nabi. Nah, jadi saya mau kasih sorban untuk abang tadi, siapa namanya? Ustaz ya, abang ni ya.
Boleh bang, izin bang. Abang ustaz bang ya? InsyaAllah mudah-mudahan jadi ustaz ya. Ya. Satu lagi untuk bapak-bapak. Bapak siapa ni? Ya. Masya Allah ya. Ya. Pak, bapak pak. Izin pak, hadiah dari saya pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya bapak. Bapak-bapak udah, habis itu yang menyelenggarakan acara udah, ibu-ibu belum. MC belum. Nah, MC saya kasih parfum. Ini udah diruqyah nih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ibu-ibu sekarang ibu ya. Ibu-ibu mau madu, mau air ruqyah, atau mau duit? Madu. Saya pernah ditanya sama orang tuh, Ustadz kan jual madu ruqyah. Iya saya bilang. Itu hasilnya untuk pembangunan pondok. Ditanya, itu madu asli apa bukan? Bukan saya bilang. Bukan madu asli. Bapak Ibu mau tahu madu asli yang mana? Ditanya sama kawan saya, madu asli yang mana? Saya bilang kalau madu asli itu pecah piring nanti. Ngerti? Ini bukan madu asli. Kalau madu asli nanti kami laki-laki ribut sama bini kami. Kayak gitu maksudnya. Ini madu asli kok. Udah diruqyah, udah saya baca zikir segala macam. Ada kemarin orang bapak ibu sakit rematik, kolesterol. Ada kemarin orang sakit di Batam, dia kekurangan sel darah putih, tidak bisa jalan. Atas izin Allah ya bapak ibu. Sekali lagi saya bilang bukan karena saya, tapi izin Allah. Kalau Allah izinin, air putih bisa jadi obat, betul nggak? Ingat kalau misalkan kita udah kasih obat sama orang bapak ibu, orang sembuh, jangan pernah di dalam hati kita, untung aja ada saya. Bukan, jangan pernah. Allah lah yang menyembuhkan. Kita bukan siapa-siapa. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Semoga yang kami bawa ini berkah jadi obat semua. Nah, saya mau tanya kembali, ibu-ibu mau madu apa mau duit? Oke. Madu. Ibu siapa yang boleh jawab pertanyaan saya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja. Pertanyaan mudah kali pertanyaannya. Mudah kali. Ibu boleh bu? Ibu tadi saya dengar ibu hafal nama saya kan bu? Oke, mungkin saya gini aja ya. Bu, saya boleh nanya nggak bu? Saya ganteng nggak bu? Nama saya tadi siapa bu? Bapak Ustaz Kadir. Ya? Kadri bin Tengku Abdurrahman. Bukan Kadri bu. Qadri. Zul Qadri bin Tengku Abdurrahman. Ini untuk ibu bu ya. Amin. Doakan saya semoga syiar saya dimudahkan. Amin. Sama-sama Pak Ustaz. Ya. Adik-adik sekarang. Wah, yang sana. Dek. Sini. Yuk. Kamu boleh? Hah? Coba tes saya, taruh lu airnya, taruh. Coba tes saya gendong, lu sanggup enggak? Gua digendong coy. Ah. Hadap sana. Okey. Nama kamu siapa? Indra. Iya, Pakai K, Indra gitu. Indra. Sakit tangannya? Enggak, Oh, mohon maaf kalau sakit ya. Kamu bisa udah hafal Quran? belum. Al-Fatihah hafal? Hafal? Nama Pak Kades tadi siapa? Lupa tadi. Nanti tanya lagi ya. Ya, Kamu rajin ke masjid enggak? jarang. Mulai hari ini karena Maulid Rasulullah rajin-rajin ke masjid ya. Ya, Enggak boleh lawan orang tua ya. ya. Okey.
Kamu udah kelas berapa? 5. Ustadz ganteng nggak? Gantung. Ganteng saya apa kamu? Aku. Oke, ini tunggu dulu, tunggu. Mau yang mana? Yang biru, yang biru. Mau yang mana? Yang biru. Oke, kalau mau yang biru, Ustadz minta doa karena doa anak kecil hatinya lebih suci daripada kami orang tua. Kadang-kadang kami Ustadz sombong gara-gara ilmu. Doakan Ustadz boleh? Iya. Doakan Ustadz coba. Ya Allah, pegang nih. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Terus. Nggak tahu lagi. Saya ajari, mudahkanlah Mudahkanlah Ustadz ini. Ustadz ini. Banyakkanlah Duitnya. biar bisa Biar bisa ngasih ngasih saya lagi. Kalau Ustadznya diundang lagi di SP ini. Di SP ini. Amin. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi saya bukan pamer. Kalau pamer mohon maaf. Kenapa saya buat kayak gitu? Saya senang datang sini. Semua orang sini ramah-ramah semua. Saya pergi sini disapa. Di Batam Bapak Ibu, pergi lewat-lewat aja gini. Di sini, Pak. Ini insya Allah pasti kalau saya lewat suruh mampir nih. Enggak bercanda aja, Masya Allah. Ya, Masya Allah orang-orang SP 1 Guntung, mungkin seluruh SP insya Allah orang-orang baik semua. Doa saya semoga rezekinya dilancarkan. Dan tidak kalah rasa terima kasih saya kepada Bapak Sutikno udah ngurus sampai sekarang ya. Bapak Kades dan seluruh perangkatnya udah ngizinin, dan seluruh rekan-rekan yang mensukseskan acara ini, dan semua kita. Pasti acara ini bisa sukses karena kerjasama, betul ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semoga acara ini diberkahi, diridai, dan dirahmati oleh Allah. Karena udah muasar Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang baca doa ya. Izinkan saya berdoa untuk warga SP, boleh ya MC? Oke. Izin ngaminin doa saya ya Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Awwala wa akhira wa zahira wa batina. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Duhai Allah Zat yang Maha Agung, mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa awal, dosa akhir ya Allah. Dosa zahir dan dosa batin ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami nyatakan maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Dosa-dosa yang kami dengar, dosa-dosa yang kami lihat, dosa-dosa lisan kami, dan dosa-dosa hati kami ya Allah. Nastaghfirullah lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara, wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa ala warga SP 1 Guntung ya Allah, al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, dan dosa-dosa seluruh warga SP 1 Guntung ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali padamu ya Allah. Innallaha kana ghafara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Mohon ampuni kami ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman ya Allah. Mohon jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang beriman ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam ya Allah. Mohon jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar Islam ya Allah. Berikanlah kami keselamatan,
kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat persaudaraan ya Allah. Ya Allah, mohon jadikanlah pertemuan acara maulid ini ya Allah menjadi kekuatan persaudaraan di antara kami ya Allah. Wabil khusus seluruh warga SB Guntung ini ya Allah. Siapapun yang bermusuhan, mohon lembutkan hatinya ya Allah, agar mereka dapat saling memaafkan ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat pertolongan darimu ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah. Ya Allah, mohon sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Allahumma asturna ya Allah. Ya Allah, mohon tutupilah segala aib dan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rfa'na ya Allah. Ya Allah, mohon angkatlah derajat kami ya Allah. Allahumma ij'al sayyiban nafi'a. Ya Allah, mohon jadikanlah hujan yang turun menjadi hujan yang bermanfaat ya Allah. Allahumma barik lana fi hadzal bait. Ya Allah, mohon berkahilah tempat ini ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal lagi berkah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon terangilah hati kami ya Allah. Sahih jasadana ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Wa qudhi hajatana ya Allah. Kabulkanlah hajat dan munajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, mohon berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab api neraka ya Allah. Wa na'udzubika min azabil qabr. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab kubur ya Allah. Wa azabid dunya, azab dunia, wa azabil akhirah, azab akhirat. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, karena tadi di awal pantun, di akhir mungkin saya kasih pantun juga. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi tausiah ataupun pertemuan ini. Kalau nak jumpa lagi dengan Ustaz Zulqadri, mudah-mudahan kami diundang lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.